Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Subuh ini kita sudah berada di subuh yang ke-23 Ramadan. Ya. Hitung hari lagi Ramadan akan berlalu. Untuk selama-lamanya. Ya. Ramadan tahun ini itu beda dengan Ramadan tahun lalu. Dan Ramadan tahun depan juga beda dengan Ramadan tahun ini. Ya. Jadi Ramadan tahun ini itu tinggal hitung hari lagi akan berlalu untuk selama-lamanya. Ya. Tidak akan kembali lagi. Ramadan akan berlalu meninggalkan kita. Kalau masih Ramadannya meninggalkan kita berarti masih ada kesempatan. Tapi kalau sudah kita yang meninggalkan Ramadan, ya. Jadi Ramadan akan berlalu membawa semua catatan-catatan kita, aktivitas kita, ya, mulai dari awal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, ya. Jadi kita berharap semoga catatan-catatan apa yang dibawa Ramadan pergi itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau hitung-hitungan, timbangan-timbangan, mudah-mudahan lebih banyak poin-poin kebaikan yang kita lakukan, dan mudah-mudahan lebih banyak dari Ramadan tahun lalu. Mungkin lebih baik, ya, mudah lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Meskipun kita jujur, kita harus masih merasa kurang, ya, masih banyak kekurangan, masih banyak kelalaian, ya. Dan kita berupaya di akhir-akhir Ramadan ini kita maksimalkan, apalagi dengan program itikaf, ya. Kita berusaha meraih sebanyak-banyaknya ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, untuk pelajaran kita untuk subuh hari ini
Ini sudah bagian yang ketiga ya dari materi Hakikatul Insan. Kemarin kita sudah sampai kepada kemuliaan atau bahwa Allah memberikan kelebihan dan kemuliaan terhadap manusia, bahwa diantaranya ditiupkan ruh, kemudian diberi keistimewaan dan ditundukkan alam semesta untuknya, untuk kepentingan manusia. Kemudian selanjutnya bahwa makhluk yang namanya manusia itu makhluk yang mendapatkan beban, mukallaf, diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penciptaan manusia, keberadaan manusia di bumi ini itu mendapatkan dua beban. Ya. Beban pertama itu adalah beban ibadah, dan yang kedua beban khilafah. Ya. Jadi manusia tidak begitu saja diberikan keistimewaan tanpa syarat. Ya, ada syaratnya. Syarat kesempurnaan manusia adalah melaksanakan ibadah dan menjadikan khalifah bagi makhluk lainnya. Ya. Jadi manusia itu dijadikan khalifah untuk makhluk yang lainnya. Kemudian manusia secara umum diciptakan oleh Allah untuk beribadah sebagai konsekuensi dari kesempurnaan yang diperolehnya, ya. Jadi ada konsekuensi dari kesempurnaan penciptaannya, dari kesempurnaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu punya tugas ibadah dan khilafah. Kemudian ia diberi amanah sebagai khilafah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fungsi khalifah tersebut adalah membangun, memelihara dan memakmurkan bumi. Ya, membangun, memelihara dan memakmurkan bumi. Meskipun di ayat-ayat di firman-firman Allah yang lain bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi ini itu diakibatkan juga oleh tangan-tangan manusia. Ya. Jadi tadi beban yang diberikan Allah kepada manusia sebagai konsekuensi atas penciptaan yang sempurna, yaitu beban ibadah dan khilafah. Saya ketok-ketok sedikit ini dulu mic supaya ada yang terusir, ya. Apalagi yang sandar-sandar. Sandar ada bantal di belakangnya sudah. Inilah bagusnya bedanya pengajian cara begini dengan khutbah. Kalau khutbah itu jamaah dilihat tidur tidak bisa, kurang tepat kalau ditegur, ya. Tapi kalau begini ya beban ibadah tadi kita bisa lihat di dalam surah ayat yang cukup terkenal, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, ya,
supaya kecuali untuk menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas utama manusia itu sebenarnya, tugas pokoknya ya, tugas utamanya, coba diperhatikan, tugas utama manusia diciptakan itu menyembah, beribadah, utama dan pertama. Tetapi kita lihat kenyataan manusia sebagai hamba Allah, justru tugas utamanya itu dinomor sekiankan, ya, dianggap beres semua urusannya, tugas-tugasnya yang lain, baru beribadah. Persoalan ibadah itu persoalan kesempatan, persoalan keinginan, kemauan, bukan tuntutan, ya. Padahal jelas-jelas ayat ini bahwa tujuan utama Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah, ya, untuk membuktikan, ya. Karena ini di awal, ketika Allah di awal ingin menciptakan manusia di muka bumi, salah satu protesnya itu malaikat, ya Allah, kenapa mau menciptakan manusia lagi, makhluk yang bernama manusia lagi? Tidak cukupkah kami beribadah kepadamu? Ya, tidak cukupkah? Nah, tapi Allah mengatakan, saya lebih tahu daripada apa yang engkau ketahui. Jadi tugas pokok sebenarnya manusia itu menyembah, beribadah. Kalau dalam hal di agama kita itu salat, ya, salat. Jadi kalau salat nih yang ditinggalkan, peribadatan kepada Allah yang ditinggalkan, berarti melenceng dari tujuan penciptaannya Allah. Sama dengan manusia biasa, kalau kita diberikan tugas oleh seseorang, kemudian kita tidak menjalankan tugas itu, ya, kita melakukan tugas yang lain, padahal orang tersebut memberikan fasilitas, ya, menjamin kehidupan kita, memberikan fasilitas hidup, tetapi kita ingkar, ya, kita hianat, tidak menjalankan ibadah dan perintah dan amanahnya, kepercayaannya, pasti orang tersebut murka, ya. Pasti orang tersebut marah, jengkel, ya. Bagaimana lagi dengan Allah? Allah pasti marah. Cuma Allah itu betul-betul Maha Rahman dan Rahim, karena seandainya semua manusia yang bersalah, semua manusia yang ingkar, begitu melakukan kesalahan, keingkaran atau dosa, kemudian langsung diberikan sanksi, langsung diberi hukum oleh Allah, maka tidak ada manusia yang bertahan hidup di dunia ini, ya. Iya. Allah masih memberi kesempatan kepada kita, ya, terutama ibadah salat, ya, ibadah salat. Karena Allah tahu persis juga bahwa tidak semua hambanya, tidak semua manusia itu beribadah kepadanya, taat kepadanya. Karena Allah juga mempersiapkan surga dan neraka, surga dan neraka. Yang ngantuk boleh berdiri sejenak, ya. Ada hadis Nabi mengatakan terkait dengan peribadatan manusia kepada Allah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah.
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, berarti ini hadis qudsi ya. Ya. Berarti ini hadis qudsi. Hai anak Adam, luangkanlah waktu untuk beribadah kepadaku. Dan bila kamu tidak melakukannya, maka aku akan mengisi hatimu dengan kesibukan, dan aku tidak akan menutupi kemularatanmu. Coba. Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Ya. Kalau kita tidak melakukan peribadatan itu, maka Allah makin memberikan kesibukan kepada kita. Nah, kalau sudah ini yang terjadi, auzubillah, itu terjadi sepanjang waktu, sepanjang hari, berganti minggu, bulan, tahun, tidak terasa sampai is dead. Ya. Bekal apa yang mau dibawa? Banyak sekali orang seperti itu dengan alasan kesibukan, ya. Mereka tidak menyadari bahwa ini kan alasan pekerjaan, mencari uang, mencari nafkah untuk keluarganya. Tidak menyadari bahwa nafkah yang mereka cari itu adalah dari Allah. Allah yang mengatur segalanya. Sementara dia tidak memuji-muji Allah, dia tidak beribadah kepada Allah. Allah yang memberikan, yang mengatur rezeki. Allah yang memberikan rezeki. Seolah-olah dia andalkan dirinya. Natuangi ale nasapak dalle, nasapak doi. Padahal Punga Ta'ala matoroi dalle na rupa tawe. Ya. Kemudian lanjutan hadis ini, aku tidak akan menutupi kemularatanmu. Ya. Ini ada janjinya Allah. Engkau tahu kesina, mulai masa mudanya, setengah mati kelihatan setengah mati, dilihat cari uang, cari kehidupan. Dek tona nama sompajang, dek tona nama kasiwian lalu di Punga Ta'ala, dek tona nama nakaru-karuan anu dalek. Jadi kata Sainuddin MC, apanya yang mau dilihat? Iya. Tiap hari. Jadi mulai masa mudanya setengah mati cari uang sampai masa tuanya. Di masa mudanya saja sulit untuk beribadah, apalagi di masa tuanya. Mak detok-detok mana ni anunna? Mak detok nutukna, apa dinutukna, mak detok ni pungkukna. Iya. Termasuk yang di belakang, kalau ada yang ngantuk bisa bergerak-gerak, bisa berdiri sambil senyum-senyum. Iya. Iya. Seandainya bukan bulan puasa ya bikin kopi dulu. Ya. Karena kita bisa salah sangka dianggap khusyuk mendengar, ternyata terkhusyuk ya, tersungkur tidurnya. Iya. Ini berapa malam, berapa subuh mami nih. Ini sudah hari ke-23, besok ke-24. Malam ganjil ini tinggal berapa kali? 3 kali mami sesudah ini. Ini 23, 25, 27, 29. Ya. Ini Pak Musakir mau pergi cuci muka. Ya. Ada juga yang tidak ngantuk tapi sudah ngorok. Tidur nih, bukan lagi ngantuk.
Jadi itu ya, manusia dibalik kesempurnaan, keistimewaan, kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, itu diberikan dua tugas, dua beban. Beban ibadah dan beban khilafah. Tadi itu beban ibadah, bahwa tugas pokok penciptaan manusia itu adalah beribadah. Jadi kita bisa menyampaikan kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita, kalau ada yang kelihatannya betul-betul tenggelam mencari kehidupan dunia, kemudian meninggalkan perintah beribadah, bisa diperingati sedikit-sedikit. Apalagi sudah meninggalkan kehidupan setiap harinya, berbuat maksiat lagi, sudah tidak salat, minum-minum lagi. Nauzubillah. Ini nyata-nyata dan jelas-jelas menentang dan melawan Allah Subhanahu wa taala. Allah paringi dalle, Allah paringi dalle, yang kasih kesehatan, justru dia pakai berdosa. Luar biasa. Ya. Ya. Kemudian yang kedua, beban yang diberikan adalah beban khilafah. Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa sebenarnya manusia, sehingga Allah tetap menjadikan manusia sebagai khilafah walaupun malaikat tidak setuju. Ya. Jadi malaikat itu tidak setuju kalau beban khilafah itu diberikan kepada manusia. Malaikat melihat bahwa manusia di muka bumi selalu menumpahkan darah dan tidak layak jadi khilafah. Sedangkan malaikat selalu mensucikan dan memuji Allah. Jadi itu bentuk protesnya malaikat kepada Allah. Kenapa tidak mau ciptakan manusia jadi khilafah? Nah, sifatnya itu manusia seperti ini, ya. Kemudian fakta yang disampaikan malaikat memang terbukti bahwa manusia itu selalu berperang. Namun demikian Allah menjadikan manusia karena kelebihan-kelebihan lainnya. Ya, ternyata Allah menjadikan manusia itu khilafah karena ada kelebihan-kelebihan lainnya. Ada kelebihan lain manusia itu yang tidak dimiliki oleh malaikat. Ya. Di antara kelebihan tersebut terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 31 sampai 34. Ya, silakan Ustaz Firman buka surah Al-Baqarah. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat bahwa aku akan menciptakan khalifah di bumi, ya. Jadi itu disampaikan kepada, jadi ceritanya ini masih di surga, ya.
Allah ingin menciptakan khalifah, itu malaikat memprotes. Kenapa mau bikin manu lagi? Ya Allah, tidak cukupkah kami beribadah mensucikanmu? Ya. Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya. Aku lebih tahu dari kamu. Artinya seolah-olah ini malaikat ini sotaki, ya. Kamu tidak banyak tahu. Kemudian diujilah Adam dengan malaikat, diberitahu nama-nama, ya, nama-nama benda-benda yang ada di bumi. Malaikat itu tidak mampu untuk menghafalnya, tetapi Adam mampu menyebutkan satu persatu. Ini salah satu kelebihan yang dimiliki Adam yang tidak bisa dimiliki atau dilakukan oleh malaikat. Ya. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Orang yang akan membuat kerusakan padanya. Tetapi sebenarnya benar tong itu anunya malaikat itu, ya, bahwa manusia itu banyak melakukan kerusakan, ya, dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Kemudian Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya. Jadi berawal dari sini, ya, beban khilafah yang ditujukan kepada manusia. Ya. Jadi manusia dijadikan jadikan khilafah di muka bumi ini untuk menjaga, merawat dan melestarikan bumi. Karena penciptaan bumi, semua yang ada di bumi ini itu juga merupakan fasilitas yang dimanfaatkan oleh manusia, yang ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita singgung pada subuh sebelumnya, laut, udara itu bumi itu ditundukkan oleh Allah untuk kepentingan hidup manusia. Ya. Jadi beban tadi, yang pertama beban ibadah, yang kedua beban khilafah. Kemudian selanjutnya manusia sebagai makhluk atau makhluk yang bernama manusia itu diberikan kebebasan untuk memilih, bebas memilih, muhayyar, ya, al-muhayyar, makhluk yang bebas memilih. Apa yang harus dia pilih? Mau beriman atau mau kafir? Ya, bebas memilih, silakan. Pilihannya dua, beriman atau kafir. Dan perlu diketahui, ketika manusia itu memilih untuk beriman, maka itu tidak ada pengaruhnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika manusia memilih kekafiran, tidak berpengaruh. Allah tidak bertambah kekuasaannya karena memang Allah Maha Kuasa. Allah sudah Maha Kuasa dengan pilihan manusia beriman. Begitu juga Allah tidak berkurang kekuasaannya karena sungguh Allah itu Maha Suci, ya, dari kekurangan.
tidak berkurang, tidak berpengaruh dengan pilihan manusia menjadi kafir. Ya. Jadi pilihan manusia, pilihan makhluk yang namanya manusia, baik dia pilih menjadi kafir atau beriman, tidak ada pengaruhnya. Karena sesungguhnya pilihan manusia itu kembali kepada dirinya sendiri. Ya. Pilihan manusia kembali kepada dirinya sendiri. Manusia diberikan kebebasan memilih untuk beriman atau kafir pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala elok-elok meskipun selalu dipanggil, ya. Termasuk ayat yang saya hafal ini di awal-awal, ya ayuhan nas taqu rabbakumul lati khalaqakum. Ya. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada seruan Allah secara umum kepada semua manusia. Ada seruan Allah kepada orang yang sudah beriman. Termasuk seruan Allah untuk menjalankan ibadah puasa yang kita lakukan ini, itu hanya diseru orang-orang yang beriman. Nah, jadi kita kembali ke sini bahwa manusia diberikan kebebasan memilih untuk beriman atau kafir pada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh memilih. Allah telah memperlihatkan kebenarannya dan menjadikan Rasulullah sebagai saksi bahwa para nabi dan rasul telah menyampaikan dakwah kepada semua manusia. Tugas nabi, tugas seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah itu hanya menyampaikan, ya, menyampaikan, hanya pembawa risalah. Tidak ada nabi yang bisa menjadikan seseorang beriman atau kafir. Hanya tugasnya. Persoalan beriman atau kafirnya seseorang, ya, itu tergantung hidayah Allah. Tetapi ada yang namanya usaha. Termasuk materi ini bahwa manusia bebas memilih mau beriman atau mau kafir. Ya. Islam telah menyebar ke seluruh tempat. Beriman atau tidak dipulangkan kepada manusia, karena ia sudah dibekali dengan akal untuk dapat memikirkan kebaikan atau keburukan akibatnya. Ya. Ini sudah jam berapa? Ya? 7:30. Jam 5:53. Ya, kalau begitu kita pending lagi. Ya. Kita pending lagi. Jadi kesimpulannya artinya belum bisa disimpulkan, ya. Masih ada satu bagian lagi, ya. Meskipun bagian ini bahwa manusia bebas memilih, setelah itu ada konsekuensi atas pilihan manusia. Ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada subuh berikutnya. Ya. Dan saya kira ini tinggal satu kali pertemuan, ya. Satu kali pertemuan, ya. Mudah-mudahan tuntas, ya. Mudah-mudahan tuntas di subuh besok, ya. Ya. Baik, kita akhiri, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.